Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Dodi Pratmono dari dodianimation.com. Ya, senang sekali kali ini saya mau bikin tutorial lagi untuk teman-teman semua, terutama yang hobi menggunakan software Blender. Nah, di sini saya akan mengajarkan tentang teknik material dan texturing dasar ya, karena memang banyak teman-teman yang masih pemula itu masih bingung dengan teknik material dan tekstur ya. Mungkin teman-teman belum tahu apa itu material. Nah, teknik material adalah teknik pemberian warna pada objek atau memberikan kesan permukaan pada objek. Nanti kita teruskan dengan tekstur ya. Kalau teman-teman lihat di sini, itu objek kotak ini sudah saya berikan tekstur yang berkesan kayu. Sementara di sini di bawahnya ada plane, objek datar yang saya berikan tekstur lantai atau keramik ya. Nah, kita akan belajar seperti ini dasar sekali teman-teman, jadi nanti silahkan diikuti dari awal ini sampai selesai. Nah, tapi jangan lupa klik dulu tombol subscribe di bawah video ini ya, supaya saya semakin semangat untuk membuat tutorial-tutorial baru yang lainnya. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah menggunakan software Blender, saya sarankan untuk cek dulu tutorial Blender dasar saya. Saya sudah pernah membuatnya lengkap sekali di situ. Linknya ada di bawah video ini di deskripsi atau di pojok kanan atas. Teman-teman bisa lihat dulu di sana, baru nanti masuk ke video ini. Nah, kalau teman-teman yang ingin mahir menggunakan software Blender dari dasar sekali sampai mahir, itu saya sarankan untuk mampir ke website saya, yaitu www.dodianimation.com. Linknya juga ada di bawah video ini. Di sana banyak sekali tutorial-tutorial premium maupun gratis yang saya siapkan untuk teman-teman yang ingin benar-benar belajar dari awal sampai mahir. Termasuk materi ini juga sudah saya kupas di sana secara lengkap. Jadi kalau yang saya sampaikan di YouTube ini cuman dasarnya saja. Oke, dan saya di sini menggunakan software Blender versi 2.8. Teman-teman bisa cek di logo Blender di pojokan kiri atas. Di sini ada splash screen. Nah, coba perhatikan apakah versi yang kita gunakan ini sama. Setidaknya adalah versi 2.8 ya. Teman-teman bisa menggunakan versi 2.81, 2.81a atau yang di atasnya lagi, karena tampilannya secara kurang lebih itu sama saja. Nah, oke, kita mulai saja ya teman-teman. Oh ya, untuk cara mendownloadnya bagaimana? Cara mendownload software Blender, silakan buka browser internet ya, teman-teman cari dengan alamat yaitu blender.org. Nanti akan menemukan website seperti ini. Kemudian di sini ada download Blender 2.81a ya. Ini versinya beda sedikit tapi tidak apa-apa karena pada dasarnya sama. Silahkan diklik di sini dan ini nanti akan secara otomatis akan di-download, tapi hanya untuk Windows yang 64 bit ya teman-teman. Kalau teman-teman Windowsnya masih 32 bit tidak bisa. Teman-teman harus menggunakan versi sebelum 2.8. Dan juga banyak pertanyaan ke saya, apakah laptop saya dengan spek seperti ini itu bisa menjalankan software Blender 2.81? Itu teknis sekali teman-teman. Jadi sebaiknya teman-teman langsung download saja, kemudian diinstal. Kalau tidak bisa jalan, itu artinya hardware teman-teman memang tidak mampu. Tapi kalau bisa jalan ya syukur alhamdulillah, teman-teman bisa langsung belajar menggunakan tutorial ini. Oke, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Kita akan buka software Blendernya. Ini saya simpan dulu file ini. Ini akan saya reset new general. Oke, saya akan buat satu buah objek, yaitu objek plane di sini. Saya akan scale, tekan S untuk memperbesar, dan ini saya akan gunakan move tools seperti ini, geser ke atas. Oke, simple sekali. Berikutnya kita akan memberikan warna dulu ya. Untuk warna itu harus kita seleksi dulu objeknya. Misalnya objek kotak ini kita seleksi. Kemudian di sebelah kanan di sini ada deretan tombol-tombol ya. Kita gunakan tombol nomor 2 dari bawah. Nah, kalau misalnya ini tidak kelihatan, mungkin teman-teman perlu scroll ke bawah ya. Jadi kadang-kadang memang tidak terlihat karena mungkin resolusi monitor teman-teman terlalu kecil. Oke, terkadang juga di sini terlalu sempit seperti ini ya. Ini bisa ditarik ke kiri supaya kita agak lebih lega melihat tampilannya. Nah, setelah kita klik tombol material di sini, perhatikan bahwa objek kotak ini sudah ada namanya yaitu material, karena memang objek kotak ini adalah objek pertama kali yang muncul di software Blender. Tapi kalau objek yang kedua, karena kita baru buat yang plain, maka di sini tidak ada materialnya. Untuk itu, yang tidak ada materialnya, kita klik new di sini dan kita berikan nama, misalnya ini namanya adalah lantai. Klik enter. Oke, ini sudah kita berikan nama lantai untuk material yang di bawah sini. Jangan lupa selalu memberikan nama terhadap material, karena nanti kalau kita bekerja dengan objek yang sangat banyak, maka teman-teman harus cepat menyeleksinya. Oke, saya kembali lagi ke seleksi objek kotak dan saya beri nama ini adalah kotak kayu. Oke, kotak kayu, kemudian enter. Dan kita coba berikan warna dulu ya. Pertama kita lihat di bagian bawah sini ada base color. Kita klik warna putih di sini dan kita lihat di sini muncul ada namanya lingkaran warna atau color wheels. Kita tinggal pilih saja warna apa yang ingin kita coba aplikasikan, misalnya warna merah seperti ini. Nah, kalau di dalam viewport belum terlihat, itu karena kita belum mengaktifkan shading material di atas ini ya.
Di sini ada bola-bola, kita gunakan bola nomor 2 dari kanan. Kita klik dan ya, sekarang kita sudah bisa melihat bahwa objek ini sudah berwarna merah seperti halnya base color yang kita barusan ganti. Nah, berikutnya untuk objek yang plain atau yang datar ini kita seleksi, kembali kita berikan warna untuk base colornya, kita ganti warna biru misalnya. Oke. Nah, ini sudah berubah warnanya. Sekarang kita cek di sebelah kiri di sini, kita sudah memiliki 2 buah warna yang tersimpan di dalam library. Nah, misalnya kita punya objek yang lain, kita klik add, mesh, monkey gitu misalnya ya. Kita lihat di sini. Kemudian kita buat lagi objek yang lain, mesh, kemudian cone misalnya sini. Nah, apabila objek cone ini kita ingin berikan warna biru, maka kita tidak perlu lagi membuat new material, tapi cukup kita klik yang di sebelah kiri dan kita pilih saja warna biru yang ada di sini. Nah, itu dia pasti akan sama dengan warna biru yang lantai. Namanya pun sama ya, lantai. Termasuk juga misalnya untuk warna merah, kita seleksi objek yang monkey head ini atau Susan ini, kemudian kita klik bola di sebelah kiri dari tab material dan kita pilih misalnya yang kotak kayu, maka dia akan berwarna merah. Nah, coba perhatikan teman-teman, di sini ada angka 2 di sebelah kanan namanya. Termasuk juga yang berwarna biru. Kalau kita seleksi di sini ada angka 2, itu artinya material ini sudah diaplikasikan terhadap 2 objek. Ya. Kalau misalnya kita ganti warna biru ini di sini, maka juga akan mengganti warna yang ada di lantai. Jadi ini adalah sama. Saya kembalikan lagi ke biru. Kalau misalnya kita ingin mengganti warna tapi tidak mempengaruhi lantai, maka kita harus ganti namanya. Cara menggantinya bagaimana? Kita klik dulu objeknya dan kita klik di sini ada angka 2 yang tadi, kita klik dulu angka 2-nya, maka secara otomatis di sini sudah berganti nama menjadi lantai 001. Misalnya ini kita ganti dengan nama kerucut, enter, dan ini kita ganti warnanya, maka itu tidak akan lagi mempengaruhi warna biru yang ada di lantai atau plane. Nah, seperti itu ya. Jadi kita seleksi dulu objeknya, klik angka 2 di sini, kemudian boleh diganti warnanya dan namanya juga diganti. Nah, sekarang kita sudah memiliki 3 buah library warna. Nah, itu adalah dasar penggunaan material. Selain itu apa lagi? Material itu juga memiliki banyak parameter di sini ya. Misalnya di sini ada parameter metalik, itu akan memberikan kesan logam. Jadi kalau misalnya objek Susan ini atau monkey head ini kita seleksi, coba saya berikan modifikasi supaya dia lebih halus ya. Kita berikan subsurface division surface, kemudian klik kanan, kita pilih shade smooth, dia akan terlihat lebih halus seperti ini. Nah, sekarang kita kembali lagi ke tab material. Di tab material ini kita coba naikkan nilai metaliknya. Oke, maka kita akan melihat di sini ada kesan objek ini seperti logam. Ya, seperti ini ya. Itu adalah metalik. Kemudian spekular itu adalah kilau. Jadi kalau misalnya kilaunya ini kita kurangi, maka si objek ini sekarang sudah menjadi objek tidak mengkilap alias doff. Tapi kalau spekularnya kita tambahkan, maka dia akan menjadi objek yang mengkilap seperti halnya glossy, objek mengkilap ya. Oke, jadi ini terserah teman-teman mau dibuat seperti apa. Bahkan kalau misalnya spekularnya kita naikkan, di bawah sini ada roughness yang kita bisa gunakan untuk membuat menjadi mengkilap sekali seperti ini, seperti jernih ya, seperti kaca atau plastik ya yang jernih, atau doff. Jadi kalau kita tarik ke kanan untuk roughness-nya ini, maka dia akan menjadi doff atau kurang jelas begitu ya. Oke, jadi itu pengaturan-pengaturan sederhana yang ada di dalam material. Nah, kalau teman-teman merasa tutorial saya ini terlalu cepat, teman-teman bisa pause dulu video ini, di pause, kemudian coba dipraktekkan dulu dari awal sampai benar-benar paham, baru diteruskan lagi videonya. Jadi tidak harus menonton sampai selesai ya teman-teman ya. Nah, kita teruskan lagi masih di material. Di sini juga kita bisa memberikan kesan kaca. Nah, kita akan coba ya untuk yang warna merah ini. Kita turun ke bawah. Oh iya, saya akan ganti dulu deh namanya ini. Kotak kayu, kita klik angka 2 dan kita berikan nama ini adalah kepala monkey. Sehingga apapun yang kita olah di sini tidak akan mempengaruhi warna dari objek kotaknya. Oke, saya ganti hijau saja supaya terlihat beda. Nah, untuk membuat material kaca, kita bisa yang paling sederhana adalah mengganti prinsipal BSDF ini menjadi glass.
Ini dia, ada glass. Ya, itu yang paling sederhana. Ini sudah secara otomatis dia akan berubah menjadi material kaca. Ya, tinggal kita nyalakan di tab sebelah kiri yang atas sendiri ya. Sorry, bukan atas sendiri, tapi nomor 2 dari atas. Di sini ada screen space reflection, ini kita nyalakan. Oke, kemudian kita buka dan kita nyalakan sini refraction. Nah, itu akan lebih terkesan bahwa si objek ini nanti akan tembus pandang. Oke, itu cara yang pertama. Jadi kembali lagi saya terangkan di dalam tab material di sini kita ganti menjadi glass BSDF. Tapi kalau misalnya teman-teman masih menggunakan principal BSDF, ini warnanya saya ganti hijau lagi seperti tadi. Itu juga bisa ya. Caranya bagaimana? Caranya untuk transmissionnya kita isikan angka 1, enter. Kemudian di bawah sini ada setting, kita isikan untuk screen space reflection-nya kita cawang atau kita nyalakan. Nah, sekarang si objek ini sudah seperti kaca. Hanya saja kembali lagi seperti tadi, pastikan bahwa screen space reflection-nya di atas ini, ya di nomor 2 dari atas ini menyala, dan refraksinya juga menyala. Sehingga sekarang dia sudah menjadi objek yang transparan seperti kaca. Nah, itu tadi bagaimana mengaplikasikan material terhadap objek. Nah, sekarang kita akan fokus untuk memberikan tekstur ya. Untuk tekstur itu objek harus diberi material dulu tentunya. Jadi tahap pertama diberi material. Untuk pengolahannya silakan teman-teman atur sendiri, mau dibuat glossy atau doff itu silakan. Berikutnya kita akan masuk ke tab shading di atas ini. Kemudian kita seleksi objeknya. Kali ini adalah objek yang kotak. Kita lihat di bagian bawah sini ada jendela yang namanya adalah shader editor. Jadi kalau kita lihat di icon yang paling kiri ini ada lingkaran. Di sini namanya adalah shader editor. Nah, di dalam shader editor ini kita diberikan 2 buah kotak. Kotak yang pertama ini yang paling kanan, ini adalah material output. Yang kiri ini adalah principal BSDF. Sama dengan tadi yang di material sini, namanya adalah principal BSDF, dan di sini parameternya juga sama dengan parameter yang ada di node di sebelah kiri. Oke. Nah, cara membaca node itu dari kiri ke kanan ya. Jadi kalau misalnya ini principal BSDF ini, nanti di outputnya adalah ini ya, ke kanan. Jadi sekarang kita akan tambahkan 1 buah node baru, yaitu tekstur. Caranya adalah klik add. Kita klik search saja, kita ketikkan image. Ini dia. Image tekstur. Kita klik ini dan kita letakkan di sini. Kemudian ini kita hubungkan dari color ke base color. Oke, sekarang kita akan berikan gambar apa yang akan kita aplikasikan ke objek ini. Kita klik open dan saya klik di dalam desktop. Di sini sudah saya siapkan ada gambar atau tekstur kayu. Ini dia. Klik open image. Nah, kita tunggu sebentar, maka dia akan teraplikasi dengan tekstur kayu seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin lebih cepat ya dalam mengaplikasikan node yang baru ini, itu cukup sederhana teman-teman ya. Ini saya akan delete dulu, klik yang ini dan klik X. Teman-teman harus menyalakan 1 buah add-on di dalam edit, preferences, kemudian di dalam tab add-ons. Kita bisa ketikkan di sebelah sini adalah Node Wrangler. Oke, ini dia. Node Wrangler. Ini harus dicawang, harus dinyalakan. Kemudian teman-teman bisa melihat di sini ada shortcut-shortcutnya atau show hotkey list. Banyak sekali manfaatnya di sini. Ya, tentu saja harus dicoba satu-satu. Tapi saya tidak akan mencobanya satu-satu. Kita cukup menggunakan 1 buah shortcut saja ya. Jangan lupa ini dicawang dan klik save di sini. Save preferences. Oke, tutup. Nah, sekarang apabila kita mengaktifkan ini principal BSDF dan kita tekan Ctrl T, maka kita akan mengaktifkan di sini ada 3 buah node baru. Ya, kita seleksi seperti ini dan kita geser ke kiri. Di mana node ini sudah disetting untuk keperluan tekstur. Jadi di sini ada image tekstur, di sini ada mapping, dan di sini ada tekstur koordinat. Oke, jadi tidak perlu kita ambil satu-satu ya, add, search, begitu ya. Nah, di sini kembali saya akan berikan tekstur kayu yang tadi karena sudah kita ambil.
maka kita tidak perlu open lagi, cukup kita klik yang di sebelah kiri dan di sini sudah ada seamless wood texture. Oke. Nah, sudah seperti ini. Nah, manfaatnya yang mapping itu adalah untuk menggandakan. Jadi kalau misalnya kayu ini atau tekstur kayu ini terlalu besar, teman-teman bisa gandakan di bagian skill yang ada di node mapping. Di node mapping ini coba saya isikan 3 ya. Kita klik drag ke bawah sini. Kita isikan angka 3 dan kita klik enter. Maka sekarang teksturnya sudah menjadi jauh lebih kecil-kecil, lebih rapat. Itu karena dia digandakan 3 kali. Nah, fungsi yang lain di sini adalah untuk merotasi. Misalnya kita rotasi di sumbu Z ya. Kita bisa geser, maka dia akan miring seperti ini. Perhatikan teksturnya dia akan miring. Oke. Termasuk juga kita bisa menggeser ini lokasi ya, ke kanan kiri atas bawah. Ini bisa dengan menggunakan mapping lokasi. Oke, cukup sampai di sini. Saya rasa ini adalah dasar-dasar penggunaan node Wrangler. Berikutnya saya akan coba aplikasikan untuk lantai. Kita seleksi lantai dan sama dengan tadi kita seleksi yang kiri ini saja, yang principal BSDF ini, pastikan bahwa ini saja yang terseleksi. Kemudian kita tekan Ctrl T lagi. Nah, ya kalau di Mac itu shortcutnya Ctrl itu seperti tadi ya. Oke, ini kita seleksi dan kita geser grab ke sini. Kita open dan kembali saya akan pilih tekstur lantai ini. Klik open. Sama dengan tadi, kalau ini terlalu besar-besar tilingnya atau penggandaannya, kita akan perkecil dengan cara kita isikan angka di sini. Boleh 3, boleh 4, boleh 5 ya, tergantung kebutuhan teman-teman sekalian. Oke. Cukup saya rasa. Nah, teman-teman yang ingin mencari tekstur itu bisa memanfaatkan baik itu Google Image ya. Teman-teman silahkan ketik di Google saja, misalnya wood texture seamless. Usahakan menggunakan kata kunci bahasa Inggris supaya objek yang kita temukan atau gambar yang kita temukan lebih banyak. Dan di sini ada kata seamless, itu artinya tidak ada sambungan atau bisa digandakan tanpa ada sambungan. Jadi misalnya tekstur ini yang tadi saya berikan ke kota atau lantai, itu dia tidak terlihat ada sambungan karena memang seamless ya, menyatu. Jadi mau digandakan berapapun dia tetap bagus. Nah, berikutnya adalah teman-teman bisa mencari tekstur juga di website textures.com ya. Tekstur pakai S kemudian .com. Nah, di sini ada banyak sekali tekstur yang sudah disiapkan sesuai dengan jenisnya. Misalnya wood di sini kayu ya. Bahkan di bagian wood ini pun kita akan diberikan beberapa pilihan lagi. Seperti misalnya di sini ada bambu, ada kayu yang terbakar dan lain-lain. Dan di setiap folder ini lagi pun kita diberikan beberapa pilihan. Jadi misalnya di bagian folder Find Wood ini ada banyak sekali jenis-jenis kayu yang kita bisa download secara gratis ya. Tapi teman-teman harus daftar dulu. Di sini ada login, teman-teman daftar secara gratis. Kemudian teman-teman bisa mendownload dengan ukuran yang kecil ya. Di sini ada small dan medium. Ini gratis. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin mendownload yang lebih lebar, lebih besar, yang large di sini sudah ada tulisannya premium only. Itu artinya teman-teman harus berlangganan dan membayar dulu baru mendapatkan yang ukuran besar. Tapi untuk belajar saja tidak masalah kalau teman-teman ingin menggunakan yang kecil. Oke, kita kembali lagi ke software Blender. Nah, sampai di sini sebetulnya kita sudah selesai untuk memberikan tekstur. Tapi ada satu hal lagi yang lebih bagus kalau misalnya kita berikan efek permukaan yang kasar. Kalau kita perhatikan kayunya ini masih halus sekali ya. Kita akan coba tambahkan satu buah node yaitu bump ya. Kita search bump. Oke, bump ini kita letakkan di sini. Ya, di sini dan kita hubungkan dari tekstur ini ya, image tekstur ini color ke height-nya, ke tingginya. Kemudian dari normal ini ke normal yang ada di principal BSDF. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, oh ini bukan yang kayu ya, tapi ini yang lantai. Lantainya ini sudah terkesan ada ya permukaannya kasar lah ya. Teman-teman bisa lihat itu permukaannya kasar sekali. Saya akan coba nyalakan render
shader render seperti ini, kita bisa kurangi nilai strength-nya supaya dia terlihat lebih natural. Oke, seperti ini. Dan kita juga bisa invert ini dibalik ya. Kalau misalnya ini kesannya di sini muncul, yang putih-putihnya ini muncul, seharusnya putih-putihnya ini dia agak ke dalam ya. Kita invert. Nah, sekarang dia yang putih-putihnya lebih ke dalam. Oke, teman-teman bisa bermain dengan strength-nya ini untuk menampilkan tingkat kekasaran dari permukaannya. Oke, seperti ini. Berikutnya untuk yang kayu, kita seleksi kayu dan kembali seperti tadi. Kita bisa juga mengcopy node ini, bump, Ctrl C. Ya. Kemudian kita seleksi kayu, Ctrl V, maka di sini ada. Nah, di sini sudah ada bump, tinggal kita tarik lagi seperti tadi dari color ini ke height-nya dan dari normal ke normal di sini. Nah, oke. Sekarang kita perhatikan kayunya ini sudah terlihat ada permukaan yang kasar seperti ini ya. Dan ini agak-agak kurang baik karena memang gambar yang saya download itu kecil. Resolusinya kecil maksudnya ya. Jadi untuk kualitas yang bagus, teman-teman download resolusi yang besar. Atau kalaupun yang kecil ini nanti jangan di shoot atau di render terlalu close up, terlalu dekat. Oke, kita kembalikan lagi ke tab layout dan kita klik shader untuk render seperti ini. Nah, ini adalah bagaimana cara kita mengaplikasikan material dan juga tekstur di software Blender 2.8. Saya harap tutorial yang sederhana ini bisa membimbing teman-teman untuk membuat karya yang jauh lebih baik, dan saya tunggu responnya teman-teman ya. Boleh kasih komentar di bawah video ini atau mungkin diupload ke Instagram. Kemudian saya di tag ya untuk Instagram saya, ID Instagram saya bisa cek di deskripsi dari video ini. Oke, demikian tutorial ini. Sampai bertemu lagi di tutorial yang lainnya. Jangan lupa subscribe dan mampir lagi untuk melihat tutorial-tutorial saya yang lainnya. Sampai bertemu lagi.